Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak. PN Jakarta Selatan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda sesuai dengan agenda adalah putusan dari perkara permohonan pra peradilan ini, sebagaimana yang Bapak lihat bahwa putusan sudah siap ya dibacakan. Namun demikian ada baiknya kita sepakati terlebih dahulu untuk hal-hal yang sudah pernah dibacakan ya. Misalnya permohonannya, jawabannya, repliknya, dupliknya, apakah sepakat kalau dianggap dibacakan? Sepakat yang mulia. Sepakat. Baik, yang mulia, kami sepakat untuk tidak dibacakan hal-hal sejauh hal-hal yang tidak ada perubahan. Ya. Terima kasih yang Ya. mulia. Kemudian untuk surat bukti, untuk pembuktiannya, untuk surat bukti juga kita tidak bacakan satu persatu, nomornya saja yang kita bacakan. Sepakat? Ya, sepakat yang mulia. Sepakat. Kemudian untuk saksi dan ahli dari masing-masing pihak, ya, apakah sepakat tidak dibacakan lagi keterangannya, tapi tetap kita sebutkan siapa saja saksi dan ahlinya? Ya, sepakat yang mulia. Sepakat ya? Iya, Ya, kami berarti sepakat. setelah itu kita masuk ke pertimbangan hukum yang akan kami bacakan seluruhnya. Begitu ya? Siap yang Sepakat mulia. ya? Baik. Iya yang mulia. Kita mulai untuk pembacaan putusan. Para pihak yang hadir dan para penonton agar bisa menjaga ketertiban dan untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 129 Pra 2023 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSI, tempat tanggal lahir lontar 8 November 1963. Agama Islam, pekerjaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia KPK RI, beralamat di Klaster Villa Galaxy, Jalan Gardenia 2, Blok A2, nomor 6061, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. M. A. Ian Iskandar ZSH, 2. Ismat Surya Alam SH, 3. Dr. Anis Rifai SH.MH, 4. Dedi Yusuf SH, 5. Satria Tunggara SH.MH, 6. Ari Setiawan Niti Sumita SH, dan 7. Marfil Woro Tijan SH.MH. Para advokat atau konsultan hukum pada kantor advokat dan kantor konsultan hukum IISPA Law Office Advocate and Counselor at Law yang beralamat di Grand Sleepy Tower lantai 42 GH, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kafling 2224 Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 086-SK-IISPA garing 11 Romawi garing 2023 tanggal 23 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Lawan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekyu Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor Kafling 55, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Kombes Pol Dr. Putu Putra Sadana SIK MHUM MM, 2. AKBP Hersiantoni SHMH, 3. AKBP Dr. Armunanto Hutahayan SH MM, 4. AKBP Dr. Andes H. Gunawan SH MH, 5. Pembina Octavianus Medi Legowo SH, 6. Ibtu Jonri Suryanto SH MH, 7. Ibtu Nadia Ayunita SH, 8. Ibda Mansur SH,
9. Bribka Muhammad Ibnu Wahidin SH. 10. Bribka Kusnadi SH. Dan 11. Bribtu Diki Wahyu Cesario. Kesemuanya para anggota Polri pada bidang hukum Polda Metro Jaya beralamat kantor di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 55, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 dan surat perintah nomor sprint garing 3715 garing 12 Romawi garing HUK.11.1 garing 2023 tanggal 5 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 129 Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 129 Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan tanggal 24 November 2023 tentang hari sidang. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ini, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register nomor 129 Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Selengkapnya permohonan pra-peradilan pemohon termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan secara substansial tetap pada permohonannya, hanya ada perbaikan terhadap posita permohonan, sehingga selengkapnya perbaikan permohonan tersebut adalah sebagai berikut. Selengkapnya perbaikan permohonan sebagaimana telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut. Selengkapnya jawaban pemohon termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan repliknya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula. Demikian juga termohon dalam dupliknya yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut. Bukti surat tanda P1 selengkapnya termuat dalam putusan ini sampai dengan bukti surat tanda P37. Menimbang bahwa kuasa pemohon telah mengajukan saksi di persidangan, yaitu 1. Saksi Alexander Marwata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Saksi Agus Kuncara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan selengkapnya keterangan saksi tersebut termuat dalam putusan. Menimbang bahwa kuasa pemohon telah mengajukan ahli di persidangan, yaitu 1. Profesor Dr. Romli Atma Sasmita SH LLM, ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Padjadjaran di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya pendapat ahli termuat dalam putusan. 2. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dihadirkan sebagai ahli hukum tata negara, filsafat hukum, teori hukum dan perundang-undangan berdasarkan surat tugas dari Universitas Indonesia di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan selengkapnya keterangan ahli termuat dalam putusan. 3. Profesor Dr. Agus Surono SH.MH, ahli hukum pidana, berdasarkan surat tugas dari Universitas Pancasila, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat. 4. Dr. H. Rusman SH.MH, ahli hukum pidana, berdasarkan surat tugas dari Universitas Surya Kancana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat. 5. Profesor Dr. Suparji SH.MH, ahli hukum pidana, berdasarkan surat tugas dari Universitas Al-Azhar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat. 6. A. Natalius Pige SIP, dihadirkan sebagai ahli karena pengalaman sebagai aktivis hak asasi manusia. Di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kuasa termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut. 1. Bukti tanda T1 selengkapnya termuat dalam putusan sampai dengan bukti tanda T159. Menimbang bahwa di persidangan kuasa termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut. 1. Saksi Arif Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Saksi Denny Siregar SH.MH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan, menimbang bahwa kuasa termohon telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut. 1. Dr. Junaidi Saibih SH.MSI LLM, dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut. Pendapat ahli selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Dr. Fahrizal Afandi, Sarjana Psikologi SH.MH, dihadirkan sebagai ahli hukum pidana. Ulangi, dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Brawijaya. 3. Kombes Pol Purnawirawan Dr. Warasman Marbun SH.MH, dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana dan berdasarkan pengalaman ahli sebagai penyidik berdasarkan surat tugas dari Universitas Krishna Dwipayana, menimbang bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2023. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon tersebut dalam pokok perkara. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Email Daerawati Dewi Prihatin SH.MH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Okta Andrianto SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon tersebut. Demikian telah dibacakan putusan dalam perkara ini. Dalam waktu sesegera mungkin para pihak dapat memperoleh salinan putusan ini ya. Oleh karena putusan ini perkara ini telah memperoleh putusan, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara pra peradilan ini nyatakan selesai dan sidang ditutup. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya paham rekan-rekan mengikuti beberapa persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana yang saya sampaikan dulu, bahwa proses ini sedang berjalan. Saya selalu katakan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk rekan-rekan media. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Permohonan pra peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan haruslah juga mewujudkan tujuan penegakan hukum, diantaranya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Walaupun hasilnya hari ini kita semua tahu bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada hakim yang telah memutus suatu persoalan hukum, dan tentu kita hormati itu karena sesungguhnya doktrin hukum kita yang kita kenal adalah ius curia novit, bahwa hakim adalah seseorang yang lebih memahami atas perkara yang ditanganinya. Ada juga doktrin lain bahwa hukum harus tegakkan sekalipun langit runtuh, yang kita kenal dengan res judicata Robert Silent. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.